Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok belajar teori mikro 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Fitri Alita dengan NIM 210600086, serta kedua rekan saya yaitu Najma Dunyani dengan NIM 210600089 dan Hari Satria dengan NIM 210600141. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai review artikel 3 dan 4 guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Mikro 2 dengan dosen pengampu Bapak Hari Setia Putra, SE, MSI. Baiklah, untuk presentasi materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai review artikel dengan judul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Penerapan Metode Full Costing pada UMKM Kota Banda Aceh. Tabel of review, yaitu yang pertama ada judul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Penerapan Metode Full Costing pada UMKM Kota Banda Aceh. Penulis Nifta Magfirah, lalu yang kedua ada Fazli Sam BZ, volume dan halaman, volume 1, nomor 2, tahun 2016, halaman 59-70, publikasi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi atau JIMEKA, tahun terbit itu 2016. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, peneliti ingin membandingkan metode perhitungan harga pokok produksi yang digunakan oleh UMKM dengan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Dengan demikian, peneliti akan membandingkan selisih perbedaan yang didapatkan dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan kedua metode tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mengidentifikasi dan memberikan gambaran tentang penerapan metode full costing dalam perhitungan harga pokok produksi pada UMKM Banda Aceh. Hasil dan pembahasan. Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tahu ada beberapa biaya, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu perolehan harga pokok produksi per potong tahu selama 1 bulan menurut perhitungan usaha tahu yang terdapat di kota Banda Aceh adalah yang pertama tahu berdiri yaitu sebesar Rp232,78. Lalu yang kedua ada tahu LA Rp175,11. Lalu yang ketiga tahu Solo yaitu Rp206,94. Lalu ada tahu Murah Jaya yaitu Rp177,43. Tahu Bunga Indah Rp211,42. Tahu Sumedang Timur Jaya Rp205,96. Lalu yang terakhir itu ada tahu Aceh Rp211,67 dengan perolehan rata-rata seharga Rp203,4 per potong tahu. Lalu yang kedua yaitu ada perolehan dari perhitungan harga pokok produksi per potong tahu selama 1 bulan menggunakan metode full costing adalah yang pertama tahu mandiri yaitu sebesar Rp248,49. Lalu yang kedua ada tahu LA sebesar Rp197,80. Tahu Solo Rp220,25. Tahu Murah Jaya Rp189,56. Tahu Bunga Indah Rp226,88. Tahu Sumedang Timur Jaya Rp220,25. Dan yang terakhir yaitu tahu Aceh sebesar Rp232,36 dengan perolehan rata per potong tahu adalah Rp219,37. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Najma Dunyani, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. 1. Hasil menunjukkan bahwa perolehan harga pokok produksi menggunakan metode full costing yang telah mencakup semua biaya kegiatan produksi selama proses produksi terjadi, sehingga harga pokok produksi menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh usaha tahu kota Banda Aceh. Walaupun masih terdapat biaya overhead yang belum dimasukkan seperti biaya tenaga kerja tidak langsung dikarenakan
Pemimpin usaha juga terlibat langsung dalam proses produksi. Yang kedua, keseluruhan harga pokok produksi yang diperoleh dari 7 usaha tahu yang terdapat di Kota Banda Aceh dalam perhitungan dan penetapan harga pokok produksi yang paling efisien dikarenakan perolehan harga pokok produksi di bawah rata-rata adalah pada usaha tahu LA dan Meurah Jaya, yaitu menurut perhitungan usaha LE adalah 175,11 per potong dan Meurah Jaya 177,43 per potong dengan rata-rata 203,4 per potong, dan jika menggunakan metode full costing memperoleh harga pokok produksi usaha tahu LA 197,80 per potong dan Meurah Jaya 189,56 dengan rata-rata 209,37 per potong. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, penulis membuat rincian-rincian perbedaan biaya pada tabel dengan runtut dan sistematif, sehingga mudah untuk memahami hasil dan pembahasan pada penelitiannya. Kekurangannya yang pertama, penelitian yang dilakukan adalah perolehan harga pokok produksi dalam jangka pendek. Sedangkan penelitian yang baik tidak hanya mengukur dari jangka pendek, tetapi juga mengukur dalam skala jangka panjang. Kedua, penelitian ini hanya meneliti UMKM yang memproduksi tahu saja, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk semua UMKM yang terdapat di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, saran. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah jangka waktu penelitian agar perolehan hasil informasi akan lebih akurat. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti pada satu UMKM saja, tetapi lebih mencakup pada beberapa UMKM yang terdapat di Kota Banda Aceh. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat membandingkan usaha yang sudah mempunyai metode dalam perhitungan harga pokok produksi sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan lebih beragam. Review jurnal yang keempat yaitu mengenai analisis faktor-faktor produksi usaha pembesaran udang Faname di Kecamatan Panciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan pendekatan fungsi Cobb Douglas. Table of review-nya yang pertama judul, analisis faktor-faktor produksi usaha pembesaran udang Faname di Kecamatan Paciran, Jawa Timur dengan Cobb Douglas. Nulisnya yang pertama Nerianto, Dr. Andes Insinyur, ketiga Dr. Andes Insinyur Horiniwati. Volume dan halaman di volume 1 nomor 1 halaman 82 sampai 96. Publikasi di jurnal Economic and Social of Fisheries and Marine Journal. Tahunnya tahun 2013. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari karakteristik pembesaran udang Faname yang dengan teknologi semi-intensif dan intensif, menganalisis seberapa besar faktor produksi yang mempengaruhi produksi udang Faname, menganalisis skala usaha return to scale produksi pada budidaya udang Faname, serta mengetahui tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi udang Faname. Selanjutnya, metode penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, yaitu analisis regresi. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan berdasarkan data karakteristik responden, sedangkan analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa keadaan statistik inferensial seperti analisis regresi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Najma. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hari sebagai pemateri K3. Kepada Hari dipersilakan.
Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisis regresi dengan model Cobb and Douglas, diperoleh nilai persamaan Y sama dengan min 4,75872, 1424 dikali 1 ditambah 0,057 kali 2 ditambah 0,573 kali 3 ditambah 0,232 dikali 4 ditambah E. Sedangkan uji statistik pada model persamaan regresi dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 82,8%, maka dapat disimpulkan bahwa keempat faktor produksi, yaitu tenaga kerja, pupuk, pakan, dan padat penebaran, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi produksi udang faname. Berdasarkan hasil uji F bahwa tenaga kerja, pupuk, pakan, dan padat penebaran secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap hasil produksi udang faname. Dari hasil uji T menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi udang faname dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, pupuk, pakan, dan padat penebaran. Berdasarkan analisis regresi berganda diketahui masing-masing nilai koefisienalitas produksi, yaitu Y0 sama dengan min 4,75872 ditambah 1,424 X1 ditambah 0,057 X2 ditambah 0,573 X3 ditambah 0,232 X4 ditambah B1 ditambah 1000, X4 ditambah beta sama dengan 1,424 ditambah beta 2 sama dengan 0,057 ditambah beta 3 sama dengan 0,573 ditambah beta 4 sama dengan 0,232 sama dengan 2,286 angka atau 2,286. Ini menunjukkan kegiatan usaha produksi tambang udang termasuk ke dalam skala increasing return to scale, yaitu proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi dengan proporsinya lebih besar. Lanjutan, berdasarkan hasil analisis efisiensi produksi didapatkan bahwa faktor produksi tenaga kerja, pupuk, pakan, dan padat penebaran belum efisien atau kondisi optimum belum tercapai. Hal ini perlu melakukan penambahan faktor produksi tenaga kerja, pupuk, pakan, dan padat penebaran. Kesimpulannya, karakteristik budidaya yang dilakukan oleh pembudidaya udang faname meliputi: 1. Persiapan lahan tambak atau persiapan kolam pembesaran, pengeringan tanah, pengapuran, pemupukan, pemasangan kincir tambak, pengisian air, dan penebaran benih. Yang kedua ada proses pembesaran, yang terdapat manajemen pakan, pengontrolan, kualitas air, checking ancok, sampling, pengelolaan media budidaya, pengendalian hama, dan penyakit. Dan yang ketiga ada pemanenan. Selanjutnya, sistem budidaya yang digunakan dalam usaha pembesaran udang faname yaitu sistem semi-intensif dan secara intensif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdapat teori dan model analisis digunakan tepat. Selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami. Selanjutnya, penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Kekurangannya ada beberapa kesalahan di penggunaan spasi, dan judul artikel ditulis di halaman 1 dan 2. Selanjutnya ada saran. Perlu diberikan pelatihan dan penyuluhan yang intensif mengenai tata cara budidaya berdasarkan udang faname yang baik dari Dinas
atau instansi terkait, mengingat mayoritas pembudidaya mempunyai latar belakang pendidikan yang relatif masih rendah sehingga diperoleh peningkatan pemahaman akan budidaya-budidaya pembesaran udang faname. Pembudidaya perlu menambah faktor produksi tenaga kerja, pupuk, pakan, dan padat penebaran agar hasil produksi udang faname lebih meningkat. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada Hari. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami mengenai review artikel 3 dan 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.